Selamat pagi bagi kita semua. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kalau kemarin itu kacau balau ya. Ya, saya akan mengulang damanya atau menyambungnya ya, dari masih tetap Wahyu 3. Karena memang kemarin itu saya katakan, minggu kemarin saya katakan ini agak panjang karena ingin saya berbicara. Karena satu-satunya gereja yang membuang Tuhan keluar, ya, satu-satunya gereja yang di jemaat di Laodikia itu membuang Tuhan itu keluar. Karena apa? Aku nggak butuh siapa-siapa, nggak. Aku kaya, aku punya semuanya. Ya, mari kita lanjutkan dulu. Kita pembacaan kita saya akan bacakan dalam Wahyu 3. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan akan makan bersama-sama dengan dia, dan akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jadi di sini kita satu kata yang kemarin, ya, tema kita masih tetap sama, kaya dalam kekayaan Allah. Ya, di sini saya mau katakan ada banyak orang kaya hanya untuk dia nikmati sendiri. Ada banyak orang kaya, bahkan kadang-kala dia kaya tapi anak istrinya pun suka untuk menikmatinya. Ada suami yang unik pencahariannya, istrinya ya repot lah ya. Kalau yang begini repot namanya. Tapi untuk poya-poya dia bisa, untuk poya-poya dengan orang-orang dia bisa, tapi untuk keluarganya sendiri dia nggak bisa. Saya membayangkan ini sebenarnya nggak masuk akal saya gitu. Karena kok ada orang bisa memperhatikan orang lain, tapi keluarganya, darah dagingnya sendiri nggak bisa diperhatikan. Keluarga yang terdekat nggak bisa diperhatikan. Dan saya menemukan banyak orang-orang jenis seperti ini, berpusat pada diri sendiri. Dan bayangkan, ada seorang ibu bercerita kalau dia menghabiskan uangnya di sana sini bisa, tapi untuk mendukung anak-anaknya sekolah apa dan ini nggak bisa. Itu menjadi sebuah tangisan yang sangat dalam. Ya, itu menjadi keprihatinan. Saya hanya bisa mengatakan salah satu ya itu berdoa. Nggak ada yang bisa mengubah tabiat manusia, nggak ada yang bisa mengubah orang, terkecuali kita membawanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita melihat gerakan gereja Pantekosta begitu luar biasa, itu karena doa-doa jemaat Tuhan yang sehati sepikir. Jadi bawa orang-orang yang sehati dan sepikir. Yang paling dekat sehati sepikir itu sebenarnya keluarga. Tapi kalau suami dan istri nggak bisa sepakat, ya bawa anak atau orang yang bisa sepakat dengan Anda untuk mendoakannya.
Karena kita katakan 2-3 orang kau minta apa saja. Dan kalau kamu tidak mau menggunakan sahabat, ada senjata yang paling ampuh. Baca saja dalam Yohanes 15 ayat 7. Di sana dikatakan, jika engkau di dalam aku dan firmanku dalam engkau, mintalah apa saja yang kau minta. Maka mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Jadi kalau Tuhan saja memberikan hak-hak istimewa demikian, mengapa kita tidak? Mengapa kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Sehingga kita terlepas dari jebakan-jebakan Batman, jebakan-jebakan iblis yang menghancurkan kita. Nah, itu kenapa terjadi? Karena mengusir Tuhan keluar dari hati seseorang. Kalau lingkup pribadi, ya, Tuhan itu ada di outside-nya, inside-nya yang bertahta itu egonya, akunya. Kalau itu udah berat itu untuk ngomong sama orang yang, makanya firman Allah katakan, andai kamu panas jauh lebih baik atau kamu dingin. Kalau kamu panas, kamu bisa diapain? Ya, udah jelas arahnya. Kalau kamu dingin, udah lebih cepat diperbaiki daripada kamu suam-suam kuku. Kamu tahu, tapi kamu pakai untuk membentengi, untuk menjadi tameng, perisai, membela dirimu, bukan untuk bertobat. Nah, kalau udah begitu, udah berat. Makanya orang-orang yang mengusir Tuhan keluar, dia akan mempertahankan dengan bagaimanapun caranya agar egonya tetap bisa dipertahankan. Nah, itulah yang sedang dialami oleh jemaat di Laodikia ini. Satu-satunya gereja yang mengusir Tuhan keluar. Kalau boleh saya simpulkan begitu, ya. Ya, kalau apa jemaat, katakan jemaat ini Pergamus memang mengizinkan ajaran Biliam. Mereka toleran kan? Tapi masih membiarkan Tuhan ada. Ya gitu. Cuma mereka toleran atau mengajarkan orang, membiarkan orang masih, yang penting kamu masih ada dalam rumah Tuhan gitu ya. Dan yang penting kamu tidak mereka diajar untuk makan berhala dan berzina, enggak ada masalah. Kalau jemaat di Pergamus itu dia tidak ajarkan, tapi di jemaat di Tiatira itu diajarkan. Itu kan gendeng, ya. Tapi Tuhan ini, ya. Jadi kayalah di dalam kekayaan Allah, kaya dalam kekayaan Allah. Kenapa? Kalau kita kaya dalam kekayaan Allah, maka kita nggak pernah menganggap itu milik kita. Itu hanya titipan yang harus dipertanggungjawabkan, dan kita juga harus mengalirkannya kepada yang betul-betul, ya, sebagaimana supaya firman Allah katakan terjadi keseimbangan. Pekerjaan Tuhan membutuhkan dana, dan penginjilan membutuhkan dana, dan banyak hal yang bisa digunakan untuk itu, ya. Dan itu sebabnya ketika Anda diberkati, ya berkati orang lain. Saya diberkati lebih rumah, saya memberkati orang lain. Ketika saya diberkati tanah untuk sawah, saya berikan juga untuk orang lain untuk dikelola. Ketika di kebun, kebunnya juga dikelola orang lain. Kalau syukur-syukur diantar hasilnya, enggak pun enggak apa-apa. Enggak ada masalah, ya, enggak ada masalah. Kenapa? Memang kita untuk diberkati, untuk memberkati. Dan saya bersyukur karena saya diberikan karena menikmati, dan juga ya kadang-kadang diberikan karena memiliki. Haleluya. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang yang mengusir Tuhan keluar dari diri kita, maka kita adalah orang yang ego. Siapapun Anda, saya tidak peduli. Mau orang tua ke Anda, orang tuaku ke Anda, saya akan lawan. Apalagi sampai orang tuaku itu salah, saya akan lawan. Itu kalau orang yang mengusir Tuhan keluar. Oh, saya tidak mengusir Tuhan keluar. Memang perilaku orang tua saya. Ingat, saya mau katakan bahwa Tuhan itu memberkati kita
Dan orang tua itu diberikan hak untuk mendidik Anda. Saya yakin orang tua Anda tidak mendidik Anda untuk menghancurkan Anda. Saya yakin orang tua Anda mendidik Anda untuk hal yang benar. Jadi kalau ada anak-anak yang mengatakan, oh orang tua saya begini, ya ambillah sikap positifnya, ya ambillah sikap positifnya. Kalau misalnya satu contoh, ada orang tua yang suka lalu tangan pada istrinya, ya, karena apa masalah, tarik, seret. Saya sudah sering kali bilang memenjarakan berapa orang gara-gara orang lalu tangan pada istrinya. Saya bukan hanya ngomong, dan itu saya ambil positifnya. Makanya saya bilang, sejak saya menikah sampai hari ini, saya bersyukur saya bisa ikrar saya di pasar remaja itu. Dan dua hal yang sangat saya ingat betul. Saya bilang begini, Tuhan, kalau nanti saya besar, berumah tangga, paling banyak anak saya 3. Ya Tuhan beri 2, ya syukur, alhamdulillah. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, kalau saya nanti berumah tangga, tidak akan pernah lalu tangan saya ini kepada istri saya. Kalau anak saya, itu memang ada hak saya. Tapi kok untuk istri saya nggak ada hak saya. Nggak ada hak. Nggak ada hak suami memukul istri, nggak ada. Tapi firman Allah katakan teman sepewaris anugerah Allah. Nah, itu yang mantap. Ya. Jadi kalau ada orang ya udah mau enaknya sendiri, sudah tidak cari memberikan nafkah yang wajar, terus kemudian seenak-enaknya, aduh, mana cinta itu? Mana cinta kasih Yesus itu? Mana cinta yang baik itu? Mana cinta itu? Nah, jemaat di Laodikia begitu kaya sampai tidak butuh apa-apa. Tapi satu hal yang saya ulang lagi apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa engkau wretch itu, kalau wretch itu hancur-hancuran itu, tapi dalam bahasa Indonesia diterang melarat. Wretch, miserable, miskin. Terus miserable, poor, miskin. Kalau miserable, malang. Poor, miskin. Jadi naked, telanjang. Yaitu keadaan manusia yang mengusir Tuhan keluar. Kaya kelihatan, tapi sebenarnya miskin, kata firman Allah. Itu sebabnya Tuhan katakan, nah ini yang mau saya katakan, ya, lanjutan dari apa yang kemarin saya katakan. Aku telah setia, aku telah menang. Dan dia mengharapkan orang-orang kaya yang hebat-hebat ini supaya masuk dalam kemuliaan Tuhan, supaya masuk dalam kerajaannya. Di mana kemenangan Yesus? Kemarin itu saya sudah ingatkan kita, tetapi saya perlu ingatkan yang pertama itu dari Matius 4 ayat 13. Di sana kalau saya nggak salah itu masih 2 yang saya ingat, tapi baiklah saya ingatkan satu kali lagi. Yang pertama, ketika Yesus berdoa dan berpuasa, lapar. Setan datang, Yesus ngapain? Wah, kok kamu puasa Yesus? Ya, gitu. Oh, saya tahu loh, Sus. Kata firman Allah itu, setan itu bilang begitu. Saya tahu itu loh. Firman Allah yang mengatakan, jika engkau anak Allah, jadikanlah roti ini. Sorry. Jadikanlah ini. Mungkin setan bilang, sorry ya. Tapi kan betul-betul kalau jika engkau anak Allah, jadikanlah roti ini. Ya. Kau kan lapar. Ya. Kau kan punya kuasa, punya orang terus dari tangan, dari atas, dari surga. Bisa dong. Makanya sering katakan orang-orang yang nggak bertobat itu kadang-kala kalau lagi berdebat mereka, saya sering dengar di YouTube itu, kalau iman kamu kalau kamu minum racun maut maka kamu tidak akan mati. Jadi mereka sudah bawa itu racun.
Mereka bawa racun, lalu kemudian dalam debat itu, kalau memang kau percaya kepada Yesus, minum racun ini, karena firman Allah katakan orang yang meminum racun mau tidak akan mati. Bukan karena engkau iman kami teguh, bukan karena kamu katakan iman kami menjadi teguh, bukan. Tidak, bukan karena itu. Kami harus melakukan firman Allah. Kami tidak ingin mencobai Tuhan, ya. Nah, lalu nanti ke situ. Nah, lalu Yesus katakan, manusia itu bukan hanya makan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jadi kalau orang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa, kalau berpuasa disertai dengan doa dan membaca firman Allah, saya yakin dan percaya laparnya itu akan panjang dan tahannya itu akan lama, ya. 3 hari 3 malam no problem, ya. Mungkin ya ada teman saya 21 hari, ya. Tuhan pakai luar biasa nih masa mudanya begitu. Waduh, gak tahu apa di pikirannya pada waktu itu, tapi satu hal yang ketergantungan kepada Tuhan. Tapi sayang tidak dapat mempertahankan diri. Nah, lalu kemudian saya mau katakan begini. Yang kedua dikatakan, nggak berhasil ini dalam hal jasmani. Oh, dia nggak berhasil kuat. Kan manusia kan seringkali jatuh karena hal-hal jasmani kan. Juga karena ini uang ini. Nggak usah ibadah lah dulu. Nggak apa-apa, sekali seminggu aja. Ini kesempatan, peluang ini uang ini. Yang seharusnya waktu itu dipakai untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan umat Tuhan. Karena uang, nggak jadi. Karena uang, orang rela melakukan manipulasi. Kaya, triliunan uang, ketahuan korupsi. Di sana sini hartanya terkenal, wow. Tapi hasil korupsi buat apa? Bawa aib. Dan pada akhirnya ada di Hotel Prolio. Memang tenang di sana, mungkin juga senang. Tapi mau saya katakan, ya, kalau orang itu nggak bertobat, mungkin penghakiman negara mungkin terbatas, tapi penghakiman Tuhan kelak akan datang. Nah, kemudian dia bilang, makanya Tuhan kan akan sudah benang. Terus dibawa ke barang Allah. Setan ini kutip ayat lagi. Ada tertulis loh. Kalau engkau menjatuhkan dirimu dari babungan buat Allah ini, maka malaikat akan menatang engkau supaya engkau dengan terantuk kepada batu. Mantap, ya. Anda bisa bayangkan, setan tahu firman Allah. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita yang percaya kepada Tuhan? Adakah firman itu? Saya seringkali katakan, Allah tidak melihat Anda karena Anda ganteng, karena Anda kaya, karena Anda cakep, karena Anda luar biasa kekayaannya. Tidak. Allah melihat Anda. Ini dengar. Allah melihat Anda karena adanya Yesus dalam hatimu, adanya darah Yesus yang membasuh hidupmu. Bukan karena kehebatanmu, bukan. Itu sebabnya ketika Yesus dicobai dengan hal ego, harga diri. Wah, orang demi harga diri membunuh pun mau. Kau injak-injak harga diriku. Ayo kita basiat. Pang, mati sama mati. Kalau yang lebih parah lagi itu di dulu ya di Sulawesi sana, satu sarung ambil sama-sama satu badi atau caro. Ini cara-cara yang tidak menyelesaikan masalah. Tapi kita bersyukur hari-hari ini semua sudah hilang, ya. Kalau dulu, waduh, harga diri, memang harga diri luar biasa. Tapi Yesus meninggalkan segala kemuliaannya, datang ke bumi ini hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Luar biasa, haleluya. Nah, Yesus katakan,
Kamu jangan mencobai Tuhan Allah. Banyak orang kan mencobai Tuhan Allah. Haleluya, haleluya. Janganlah mencobai Tuhan Allah. Ya. Kalau engkau mencobai Tuhan Allahmu hanya karena harga diri, gengsi dan lain sebagainya, mari kita sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itu yang suka, yang Tuhan mau. Kita merendahkan hati di hadapan Allah dan kemudian melakukan apa yang benar. Ketika saya katakan waktu yang lalu bagaimana ketika saya terikat dengan ilmu magic, ya, membuang sampahnya saja itu sangat sulit, ya. Saya bilang sama teman 7 pendekar dari Bandar Selamat. Membuang sampahnya saja sampai tengah malam itu loh, ya. Itu buangnya lagi dari rumah itu ada berapa kilo, mungkin ada 2 kiloan itu. Karena orang ke sungai, dan sungainya yang sepi lagi, gak ada orang. Hanya karena itu takut dilangkai, karena kita sudah berpikir kalau ini di sini di rumah, nanti di rumahnya dirobohkan, dilangkai, habis. Ya, kita akhirnya berinisiatif, sudah saya bilang ya, inisiatifnya akhirnya buang di sungai. Lupa kalau banjir, ya, datang ke darat, dilangkai. Punya kita itu loh. Ya. Halo sahabat-sahabatku, masih ingat ya? Kalau Anda masih pegang itu, buanglah. Ya. Kasih Kristus menyertai Anda. Kasih sayang Allah menyertai Anda. Nah, lalu kemudian saya mengatakan dengan sekali lagi bahwa ketika Tuhan dicobai, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Wah, ini hebat ini teman ini. Nah, lalu kemudian datang ini malaikat Tuhan ini menuju tempat yang paling tinggi. Kalau sekarang itu Himalaya lah, ya. Himalaya, kemegahan dunia, kekayaan, kerajaan dunia dipertunjukkan. Yesus bilang, ini loh, ini milikku nih. Dengar ya, itu pekerjaan si iblis itu kan kerjaannya mencuri. Apa yang bisa dicuri dari kamu? Iman bisa dicuri, kan dicuri. Apa saja yang bisa dicuri. Pengharapanmu dia akan curi kalau engkau tidak waspada. Hidupmu bisa dicuri kalau engkau tidak waspada. Makanya jangan biarkan, jangan usir Tuhan keluar. Biarkan, malah menghina Tuhan, bertata di dalam tata hatiku. Nah, itu yang bagus, ya. Ya, inspirasi Allah selalu datang, hal-hal yang segar dari Tuhan. Lalu kemudian Tuhan bilang begini, kalau engkau sujud menyembah kepadaku, ini perkara roh ini, ya. Ada emosi, ada roh, kebutuhan rohani yang sangat luar biasa, dan orang rela menggantikan kebutuhan rohani itu dengan kemuliaan dunia ini. Dan saya tidak menemukan hanya 1-2 orang, banyak kehilangan kewibawaan Tuhan dengan hubungan yang akrab dengan Tuhan yang harusnya ada setiap hari, ada setiap hari, ada jam-jam pertemuan dengan Tuhan, baik pribadi. Ya, saya suka kadang-kala bertemu dengan teman-teman berdoa, tapi saya juga mengambil waktu saya dengan keluarga, mengambil waktu saya juga dengan Tuhan secara pribadi. Jadi kalau saya mau pribadi, ya saya pribadi. Kalau dengan keluarga, saya ajak keluarga. Dan kalau dengan teman-teman, saya ajak teman-teman. Kenapa? Kita ini makhluk sosial. Tidak bisa kita harus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya saya katakan dalam doa-doa, saya katakan teman-teman saya yang di pulau ini, saya akan sebut satu demi satu. Dan hari-hari ini keluarga saya dan seluruh jemaat Tuhan, supaya api doa itu hidup. Karena dengan api doa itulah kita menikmati
segala pembebasan dari Tuhan, harisnya Tuhan, kebaikannya Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan. Kalau itu kita nikmati, haleluya. Mantap lah ya. Kita akan bisa merdeka sebenarnya seutuhnya di dalam Tuhan. Karena itu tujuan Tuhan. Nah, tapi jemaat di Laodikia ini enggaklah seperti itu. Mereka menganggap harta menjadi Tuhan mereka. Kalau Anda baca dalam Roma 1, maka yang dikatakan Tuhan mereka adalah mereka. Jadi kita sebagai orang yang percaya, mari terus, kalau Anda diberikan posisi yang terbaik oleh Tuhan, Tuhan sudah mengundang Anda. Jangan karena harta yang ditawarkan oleh setan, rohanimu tidak menjadi terjamin. Kamu gantikan hal-hal yang rohani dengan hal-hal duniawi. Dan Tuhan sudah bilang dengan jelas, apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini kalau jiwanya binasa. Saya pernah melihat pemakaman seorang yang saya katakan kaya, ya, kaya. Petinya mungkin, ya, ini yang saya tahu ya. Tapi ada yang diutuk itu sampai 500 juta, ada peti mayat aja. Mungkin dia kaya. Tapi yang saya tahu ini dia kaya, ya, dengan segala pernik-perniknya, dimasukkan ke dalam dengan segala kekayaannya yang apa, yang mungkin menjadi harta kesayangannya. Dimasukkan di atas 100 juta. Tapi kalau saya bilang nggak ada apa-apanya itu. Nanti kalau ada penggali kubur yang apa, ya bersyukurlah, mudah-mudahan sudah dia yang dapat gitu. Ya. Nggak ada masalah soal harta, nggak ada masalah. Soal kebutuhan nggak ada yang masalah. Apa saja mereka butuhkan, mereka ada. Tapi sayang, untuk kebutuhan yang paling hakiki, yaitu kebutuhan rohaninya, itu tak terisi. Nggak akan bisa diisi dengan itu. Nggak bisa diisi dengan harta, permata. Nggak bisa. Makanya kadang-kala orang-orang yang mengusir Tuhan itu, banyak hartanya seperti seks, minuman keras, judi, macam-macam lah. Karena mengusir Tuhan. Oh, saya nggak mengusir Tuhan keluar. Enggak. Itu katamu. Tapi dari tindakanmu telah nyata bahwa Tuhan tidak memerintah engkau. Kalau Dia yang memerintah, tentu kamu tidak melakukan judi. Tentu kamu tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Perisai, mendakan. Enggak. Kenapa orang melakukan itu? Karena mereka nggak butuh apa-apa lagi. Ya bisa dihampur-hampurkan. Makanya Tuhan bilang, kamu ini ya malang, melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Nah, saya nggak mau buta dan telanjang menghadap Tuhan. Saya mau telah berpakaian putih. Saya sudah terangkan tadi di sebelumnya bahwa pakaian putih itu pakaian tanda kemenangan. Ya. Kita bukan karena saya apa pakaian putih, enggak. Jadi itu Tuhan yang baik. Janganlah kita sampai mengatakan bahwa kita tidak butuh apa-apa. Kita butuh Tuhan. Satu hal yang tidak bisa mengisi kekosongan jiwa kita, apapun itu, nggak ada yang bisa mengisi terkecuali Tuhan. Kalau engkau menikmati Tuhan dalam hidupmu, aduh, kau akan katakan begini, ya Tuhan, terima kasih, aku bisa menikmati segala yang baik, lalu kemudian aku bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, dan aku bisa menjadi selalu berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makanya ketika Ayub jatuh, ya, miskin,
anaknya mati, harta bendanya habis, istrinya merongrong dia. Itu sebuah tragedi yang sangat luar biasa. Tapi si Ayub, dia kaya raya. Makanya teman-temannya bilang, oh kalau kamu benar di hadapan Tuhan, pastilah Tuhan tidak menghukum kamu seperti ini. Karena kamu ngambil hak-hak janda, orang miskin, fakir, miskin, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan menghukum kamu. Kalau kamu melakukan yang benar, mustahil kamu dapat bencana yang seperti ini. Karena Tuhan itu ada. Haleluya. Apakah seperti itu? Enggak. Ayub dalam keadaan, maka dikatakan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Terpujilah Tuhan. Siapa yang memang dia orang yang saleh, takut Tuhan, menjauhi apa yang jahat. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ketika persoalan datang, dia tidak memandang itu sebuah tragedi, tapi soal pujian. Tetapi nyatanya, orang-orang di sekitarnya, keluarganya, saudaranya, orang-orang yang paling dekat, dan orang yang mencintai dia selama ini, yaitu istrinya, pun mengaibkan dia. Bukan malah mendukung suamiku, tabah ya, kita tabah ya. Aku tahu ini sulit bagiku, tapi aku akan terus mendukungmu. Wah, kalau ada istri seperti itu, sudah, mati aja kamu, supaya kalau kau mati aku bisa kawin lagi. Tuhan bilang begini sama, apakah kita hanya tahu menerima yang baik, yang buruk tidak? Sahabat-sahabatnya, orang-orang di sekitarnya mempersalahkan dia, karena dia bersalah ke hadapan Tuhan. Karena memang ada ayat-ayat yang mendukung kalau kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tiba saatnya Tuhan akan menghukum kita. Tapi lain ceritanya dengan Ayub ini. Karena setan yang lagi jalan-jalan ke surga, lalu Tuhan katakan, kau lihat hambaku Ayub. Oh, saya lihat sih, kalau Tuhan kasih dia semua, ada ini, ada itu. Saya nggak tahu kalau ada orang-orang kaya yang sekarang ini, saya lihat, ya, kalau pas dia jaya Pak, itu luar biasa. Tapi ketika bangkrut, ya sudahlah, habis segalanya. Pisah dengan keluarga, anak-anak entah di mana. Ya, real. Tapi Ayub enggak. Tapi Tuhan ganti. Makanya ketika sahabatnya dikatakan, kalau kau enggak datang kepada Ayub, makanya Ayub bilang begini, kamu ini penghibur sialan kamu semua. Tapi Ayub bilang, aku tahu penebusku itu hidup. Hanya orang-orang yang beriman yang mengerti arti sebuah pergumulan. Makanya kalau Anda sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami proses, ya enjoy aja, nikmati aja bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakannya, aku akan menyertai dia dalam kesusahannya. Baca itu Mazmur 91. Jadi kalau engkau mengalami kesusahan, oh Tuhan, aku malah sendiri nih, datang dong sama Tuhan. Tuhan bilang, kan aku akan disertai. Kalau aku disertai, mengalami kekuatan dong, mengalami pengalaman dong. Mana ini Tuhan? Gitu ngomong gitu sama Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, kekayaan hanyalah titipan yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau kita berada dalam posisi seperti jemaat di Laodikia yang mengusir Allah keluar karena kekayaan kita, karena keberadaan kita, Tuhan sedang mengatakan, aku sudah menang. Itu sebabnya kalau engkau menang, aku berikan tahta. Nah kan mantap itu. Makanya saya bilang, saya sebenarnya iri dengan ya ayat-ayat ini gitu. Kenapa? Loh, udah di masa kini mendapatkan begitu luar biasa, tapi bukan iri untuk sakit hati. Jangan iri cemburu ilahi lagi. Kalau Anda menang bersama dengan dia seperti Yesus menang, wah, jadi Anda akan duduk berada di dalam tahtanya itu. Waduh, mantap.
Karena memang Tuhan menghargai orang-orang hebat gitu ya. Tapi yang sungguh-sungguh beriman, yang sungguh-sungguh sayang sama Tuhan, yang sungguh-sungguh cinta pada pekerjaan. Minggu lalu saya bilang bagaimana perwira di Kapernaum yang berikan hartanya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bagaimana orang-orang yang hidup mempermuliakan Allah. Sampai orang yang dia nggak something itu, hamba pada waktu itu dia nggak something. Sesuatu benda yang nggak ada artinya. Aku mau tenang kau, ya silakan. Kau kupaksa 24 jam, nggak ada masalah itu. Tapi enggak dengan perwira ini. Dia mengasihi perwira yang ketika dia sakit. Dia suruh, tolonglah supaya Yesus datang. Supaya Yesus mengapa. Nah ketika mereka ketemu, oh nggak usahlah Tuhan masuk ke rumahku. Waduh, aku tahu kuasa perkataanmu Tuhan. Aku tahu. Karena aku ini seorang bawahan gitu. Tapi di bawah masih ada bawahan gitu. Kalau langsung sana, ya dia datang, datang ya datang, pergi ya pergi. Nah katakan aja sepatah kata, maka hamba-Ku akan sembuh. Makanya Tuhan katakan, iman sebesar ini tidak pernah aku temukan di Israel sekali. Haleluya. Jadi makanya kekhawatiran Tuhan itu adalah ketika dia datang itu enggak berapa banyak hartamu, enggak ditanya begitu. Berapa banyak anakmu, enggak ditanya gitu. Berapa banyak yang kepunyaanmu, ladangmu, sawahmu, emasmu, berapa banyak, enggak ditanya gitu. Tapi Yesus katakan begini, ketika aku datang ke bumi ini, adakah iman kutemui di bumi ini? Karena dengan iman itu kita melakukan pekerjaan Allah. Dengan iman yang kita miliki, harta kita bagikan. Dengan iman yang kita miliki, kita melakukan apa yang diperintahkan Allah. Karena dengan iman itu kita tidak menjadi egois. Dengan iman itu kita akan melakukan kehendak Allah. Dengan iman itu kita akan berjalan dalam ketaatan, dalam firman Allah. Dan karena iman itu kita akan saling mengasihi. Dengan iman itu kita saling mendukung satu dengan yang lain. Dengan iman itu kita disatukan untuk menerima kemuliaan Tuhan. Jadi ketika jemaat di Laodikia mengusir, Tuhan keluar karena mereka menganggap tidak ada kekurangan apa-apa kan. Mereka pikir hidup ini hanya soal jasmani, soal harga diri. Mereka punya gengsi yang begitu luar biasa, tapi lupa ada kebutuhan rohani yang tidak bisa dijawab oleh harta Anda. Ada orang-orang yang begitu punya kekayaan, pada akhirnya membunuh diri hanya karena tidak ada sejahtera dalam hatinya. Nggak ada irini dalam hidupnya, nggak ada damai sejahtera dalam hidupnya, nggak ada agapi dalam hidupnya. Kalau itu ada, ya puji Tuhan lah. Ya. Makanya saya mau bilang kepada kita semuanya, tetaplah stay pada jalan Tuhan, dan mari kita tinggalkan jalan-jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saya seperti sering saya katakan, kalau kita mencintai Tuhan, teguran Tuhan itu sangat indah. Ada banyak orang gak suka, menyukai teguran. Orang tuanya udah tahu anaknya salah, tapi bandelnya bukan main. Ya, ditegur malah ngelawan. Ya, diingatkan malah jangan ikut campur urusan. Saya memang dari tidak ingin campur dengan keinginan anak saya. Dalam studinya kamu pilih mana kamu suka.
Tidak pernah saya mau intervensi, karena saya sudah mengalaminya. Akhirnya saya nggak efektif. Dan saya tidak ingin terjadi bagi generasi saya. Jadi kamu mau mana-mana, silakan. Tapi saya mau katakan kepada kita, ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, sepahit apapun, seburuk apapun hidup kita di masa yang lalu, kita akan bisa melepaskan pengampunan. Karena iman itu tadi. Makanya kalau orang berkata beriman tapi membenci apalagi bapaknya, saya mau katakan ya, dua jalan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Satu itu dari Tuhan, itu mutlak. Tapi jangan lupa, jalan yang kedua adalah orang tua. Makanya kalau ada orang tua, tidak ada anak tidak menghargai orang tua, ingat pembalasan itu lebih kejam. Kalau ada orang anak tidak menghargai orang tua, pembalasan itu lebih kejam. Dan satu-satunya bagaimana caranya? Kalau ketika sudah ya minta ampun sama Tuhan. Nangis di hadapan Tuhan, minta ampun. Saya sudah salah Tuhan, ampuni saya. Di masa kebodohan saya, di masa ketidaktahuan saya, di masa harga diri saya yang sangat tinggi. Jadi jangan pikir tidak berdampak, akan berdampak. Akan berdampak. Karena apa? Makanya Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu di bumi ini, supaya panjang umurmu dan baik keadaanmu. Dalam Efesus, supaya baik keadaanmu. Jadi kalau ada hal yang sangat mari kita introspeksi diri lah, ya. Tapi yang terlebih adalah pembebasan yang sesungguhnya dari Tuhan, kekuatan damai sejahtera dari Tuhan ada dalam hidup kita, yang tidak tergantikan dengan apapun. Haleluya. Apakah kita saat ini posisi kita seperti jemaat di Laodikia? Tidak panas, nggak dingin. Tuhan muntahkan. Kenapa? Karena engkau mengusir dia dari dia. Ditegur gak mau. Tapi syukurlah bahwa Tuhan masih mengingatkan Anda. Berarti kita semua masih disayang Tuhan. Gereja ini, gereja yang ada di Asia kecil ini, menjadi peringatan bagi gereja saat ini. Kita sudah bisa melihat di gereja mana kita saat ini berada. Kalau dari 7 gereja yang sudah saya sampaikan, kita sudah tahu di mana kita sedang berada. Kita tahu di gereja mana kita sedang berada. Dalam posisi apa kita? Apakah sedang meninggalkan kasih yang mula-mula, yang antusias dengan semangat sepertinya, tapi telah meninggalkan kasih yang mula-mula, seperti itu buah apel yang di dalamnya sudah ada ulat itu. Karena pada waktu dia berbunga, ulat ada masuk di situ, dan ketika dia berbuah kelihatan bagus. Tapi atau pohon, di sini banyak pohon kenari, kelihatannya bagus sekali. Tapi setelah keropos di dalam. Tuhan ingin kita hidup. Apakah mungkin kita seperti jemaat di Smyrna yang mengalami penderitaan, tapi mereka tetap setia? Haleluya, saya senang. Mengalami aniaya tetap setia, haleluya. Dan gereja di Smyrna bertahan sampai hari ini. Dan menurut buku yang saya baca, itu ada perguruan tingginya pun masih ada. Atau seperti jemaat di Pergamus, William, Nikolaus, di juga ada di mana itu, Efesus, Nikolaus. Kita toleran? No. Kita harus berani melawan. Kita harus berani mengatakan ya, tidak. Umat saya yang ada kawin 2, saya akan langsung kejar itu. Ada berdagang hal yang tidak menyenangkan, saya akan kejar. Memang tidak nyaman, ya.
tidak nyaman. Tapi saya tidak ingin jiwa mereka binasa. Orang katakan kamu terlalu, tapi bagi saya nggak ada istilah sandiwara, karena saya orang kolerik, nggak ada sandiwara. Hidup itu harus hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Hidup harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu saja. Tujuan saya hanya itu. Hingga kita nanti sama-sama bersuka cita di dalam surga yang mulia. Kadang-kala bagi orang-orang yang apa, itu sangat apa. Saya tidak bisa seperti jemaat di Pergamus yang bisa kompromi, nggak bisa. Nggak bisa saya. Apalagi mencampur aduk, toleran, tidak bisa. Saya ingin ya seperti maunya itu jemaat di, ya saya juga nggak bisa seperti jemaat di Sardis itu. Tapi saya punya tujuan jelas. Coba Mah bacakan itu. Itu. Semua itu bacakan. Ini 2005 saya minta pada Tuhan. Visi bagi umat Tuhan menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Kristus, atau menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Misinya membangkitkan umat Tuhan, membangun karakter Kristus, menerapkan hidup dalam kekudusan, mendewasakan kehidupan rohani, mengintimkan hubungan dengan Kristus, mengekspresikan nilai-nilai kasih, menjadikan Yesus sebagai kepala dan segala hal, memelihara persatuan roh dan tubuh Kristus, mentraining dan memotivator umat. Untuk kota. Bagi kota Ampanan bagi Kristus 2003. Misi mendoakan dan menangisi kota, membawa kabar baik bagi kota, mensejahterakan kota, menggalang kekuatan dengan umat Tuhan yang ada di kota, membangkitkan penggarap-penggarap sebanyak mungkin bagi kota, memberikan hati, dana, daya, pikiran, waktu dan bagi kota. Itu pribadi. Untuk pribadi menjadi suami yang penuh kasih dan perhatian, menjadi bapak yang ideal dalam Kristus, menjadi gembala berarti Kristus, menjadi sahabat yang baik bagi semua orang. Misinya meningkatkan doa dan hubungan pribadi dengan Kristus, meningkatkan doa bersama keluarga dan jemaat Tuhan, meningkatkan pengendalian diri, memperluas wawasan dan pengetahuan, meningkatkan mutu pelayanan. Ya, jadi semua ada tujuannya, bukan asal. Bukan saya katakan saya sempurna, tidak. Saya ini orangnya kolerik, keras, udah jelas keras. Tapi saya nggak pernah kompromi. Makanya ketika orang tidak mengerti saya, sepertinya saya melukai orang itu. Tapi kalau Anda belajar sedikit tentang kepribadian, Anda akan menemukan, Anda akan membutuhkan orang-orang yang kolerik. Kalau tidak, Anda akan hancur. Harus ada orang kolerik yang menginginkan Anda. Itu sebabnya 4 itu semua harus saling melengkapi. Tidak boleh saling mendakwa, saling menghujat, saling apa, tidak, nggak bisa itu. Tapi harus Anda mengenal. Dan itulah doa saya kepada Tuhan. Jadi bukan tanpa arah saya hidup ini. Ada arah saya sebagai orang tua, sebagai apa. Anak saya juga nggak bisa menerima saya apa adanya, nggak bisa itu. Karena apa? Ngotot. Apalagi sudah salah, ya apa, ngotot. Tak usir. Kalau tidak mau mendengar, saya bilang ada aturan di rumah. Kalau kamu masih mau tinggal di rumah, silakan ikut aturan. Kalau kamu tidak mau tinggal di rumah, silakan pilih jalan. Sama seperti saya dulu, memilih jalan saya untuk pergi dari kampung halaman. Tapi saya mengerti arti hidup. Saya tidak pernah menyusahkan orang. Saya juga tidak pernah membuat dirantau untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi saya tahu jalan saya. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya satu kali akan diminta Tuhan bertanggung jawab. Sebagai suami ke Anda, kalau Anda sebagai gembala bagi kota, untuk kota ini saya mau bilang, saya habis-habisan untuk kota, untuk mengangkat harkat dan martabat orang-orang di sekitar saya. Saya kasih modal, kasih apa, tapi kemudian semua job malah kita dimusuhi. Udah kita kasih modal, kita kasih
ya semua untuk perlengkapan mereka, hanya karena ingin apa? Mensejahterakan kota. Ya. Umat juga begitu. Selama kami masih punya apa segala apa, kebutuhan-kebutuhan, modal ke apakah, itu kita akan bertanggung jawab. Datang tragedi 17 Januari. Tapi itu sudahlah, semua karena kasih karunia. Kita bisa bertahan karena kasih karunia. Makanya doa terus, doa. Dimanapun itu, doa itu akan terus. Ya, akan terus menjadi bagian hidup dari seorang hamba Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, tidak akan pernah kuat dalam menghadapi hidup. Apalagi di masa-masa sekarang ini. Doalah. Ya. Doa. Sehingga kita terhindar dari perbuatan mengusir Tuhan keluar dari hati kita, dari gerejanya ini yang adalah milik Tuhan. Jangan seperti jemaat di Laodikia. Jadilah jemaat di mana? Philadelphia. Jemaat yang kudambakan siang dan malam. Jemaat yang ikut firman Allah, yang berapi-api dalam Tuhan. Memang kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau menuruti firman-Ku. Menuruti itu loh yang enggak mudah. Makanya jemaat dambaan setiap hamba Tuhan mengikut Tuhan. Makanya juga saya belajar untuk mengikut, bukan hanya jemaat juga gitu. Saya juga bagian dari gembalaannya Tuhan. Enggak mau saya ketinggalan. Ya, saya ada di situ. Ya, jadi artinya dimanapun kita berada, posisi yang terbaik itu adalah jemaat, dua jemaat ini. Kalau izinkan karena nama Yesus tetap setia. Tapi dalam situasi apapun keadaan Anda, tetaplah menuruti firman Allah. Maka Tuhan akan menyatakan, bukan hanya untuk engkau hari ini, tapi untuk generasimu berikutnya. Percayalah. Kalau Anda tidak percaya, baca itu firman Allah. Bagaimana Daud pernah berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tapi tidak pernah melihat keturunan orang benar itu. Masalahnya adalah, apakah engkau benar, supaya engkau tidak melihat generasimu menjadi peminta-minta. Kalau engkau orang benar, yakinlah, dan teruslah berdoa. Berdoa bagi, kalau sekarang itu anak-anak berdoalah terus. Bagi tetanggamu, bagi orang-orang yang belum percaya di sekitarmu, berdoalah. Ya, doa. Jangan pikir itu pekerjaan yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Di hadapan Tuhan nggak ada yang sia-sia. Doakan gembalamu, doakan temanmu, doakan sahabat-sahabatmu, doakan bagi keluarga-keluarga. Haleluya. Mari, hari-hari ini mau saya katakan, bangkitkan pasukan ini Tuhan. Di mana Anda terlibat di dalamnya, menjadi pendoa-pendoa yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk membangun kerajaan Allah. Bukan membangun kerajaan, tapi membangun kerajaan Allah di bumi. Kalau engkau dipakai dalam bisnis, pakai itu untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau di dalam politik, pakai itu untuk mempermudah umat hidup, atau untuk memudahkan pengendalian semua kebutuhan-kebutuhan supaya masyarakat sejahtera. Kalau engkau berada di bidang rohani, bergerak di bidang rohani, orang-orang muda yang tergerak dalam bidang rohani, jadilah hamba Tuhan yang betul-betul mencintai Tuhan. Bukan karena engkau melihat dasi hamba Tuhan bergoyang-goyang, atau sedang kau lihat hamba Tuhan yang sedang berhasil, tapi enggak kau tahu bagaimana air matanya, enggak kau tahu bagaimana pergumulannya, bagaimana ceritanya siang dan malam. Sanggupkah engkau bangun jam 3 pagi? Sanggupkah engkau bangun jam 4 pagi? Sanggupkah engkau bangun untuk berdoa, untuk menjaga, karena itu kata firman Allah, menjaga domba-domba gembalaannya? Sanggupkah? Kalau engkau sanggup, saya nggak sanggup. Ya, saya nggak sanggup. Tapi karena Tuhan saya sanggup. Karena Tuhan saja yang memungkinkan. Makanya saya katakan tadi, bangun di sini, bangun. Saya
katakan saya bangun dengan 3 teman saya di pulau ini untuk berdoa bersama, dan kemudian membangun doa misbah dari Jabalong, walaupun masih Jawa ini dan lalu kemudian meningkat ke nasional, ya 22 orang yang mengikut, tapi sudah bersyukur. Tapi saya yakin dan percaya api itu akan terus menyala. Karena apa? Kita tidak membiarkan diri kita mengusir mengusir Tuhan, tapi membiarkan Tuhan ada di tengah-tengah kita untuk membakar ukupan kita, untuk membakar korban-korban yang kita berikan kepada Tuhan, supaya hidup kita hidup yang memuliakan Tuhan. Kalau harta Anda menjadi korban yang Anda berikan kepada Tuhan, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Muliakan Allah dengan hartamu, muliakan Allah dengan apa yang ada padamu, muliakan Allah dengan hatimu, muliakan Allah dengan hidupmu. Maka kita akan terhindar dari gereja-gereja yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Harapan saya, setelah kita mendengar firman Allah 8 kali berturut-turut, harapan saya kita semua mengambil, kalaupun posisi kita di dalam gereja di Smyrna ini, akan perlu saya tekankan, gereja di Smyrna sedang mengalami penderitaan, bukan karena penderitaan ataupun penderitaan yang karena dibuat orang lain atau karena sedang mengalami proses. Ya, kita harus tetap setia pada Tuhan, setia pada panggilan kita. Dan kalau kita dalam keadaan jemaat Philadelphia, dalam keadaan apapun, tapi menuruti firman Allah, itulah yang sangat diharapkan Tuhan. Barang siapa mengikut Tuhan, kata firman Allah, dia harus memikul salibnya tiap-tiap hari dan taat terhadap firman-Nya dalam segala waktu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin. Kau Allah yang memberkati kami, Kau Allah yang menolong kami, supaya Tuhan kami terus menjadi jemaat yang Engkau kehendaki, jemaat yang mempermuliakan Engkau, bukan jemaat yang suam-suam kuku yang pada akhirnya Engkau muntahkan, atau jemaat yang kompromi, atau jemaat yang toleran, atau jemaat yang dikatakan hidup tapi mati. Oh Tuhan Yesus, bukan jemaat yang dianggap berapi-api, tetapi kehilangan kasih yang mula-mula dan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kami menjadi jemaat yang kalaupun Tuhan izinkan kami mengalami seperti jemaat di Smyrna, tapi kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan menginginkan kami untuk setia sampai mati, dan Tuhan juga menginginkan kami untuk menuruti kehendak firman Allah selama umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, ketika kedua hal ini kami combine menjadi sebuah gereja yang kami akan menjadi gereja yang hidup, yang betul-betul kami melakukan firman Allah, bahkan sampai kami mati pun kami tetap orang yang setia di hadapan Tuhan. Tidak peduli keadaan kami, situasi kami, kondisi kami, tapi kami akan terus beriman kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa di surga. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan buat segala korban, buat segala hal yang kami nikmati dari tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan buat segala kasih karunia-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Allah, sudah mengadakan perjamuan kudus. Terima kasih semuanya Bapa di surga. Dan biarkan Roh-Mu terus menguasai hati dan pikiran kami, biarkan firman-Mu terus menguasai hati dan pikiran kami, biar Engkau terus bertahta dalam tahta hati kami Tuhan, menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik. Terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Diberkatilah bangsa kami, presiden kami dan wakil presiden, para menteri, para pejabat, diberkati mereka dalam mengadakan situasi kondisi, mengatasi inflasi hari ini, inflasi global.
dan terjadi juga di negara-negara yang ada, termasuk di negara kami. Tapi kami mohon kepadamu, Pak Presiden kami, Menteri Keuangan kami diberikan kebijakan dalam mengatur keuangan yang kami tahu super ketat ini Bapa di surga. Tapi satu hal juga bagi pemerintah daerah, supaya tidak mendepositkan uang yang telah diberikan pemerintah, tetapi dana itu dipakai untuk menggerakkan ekonomi, roda perekonomian di setiap daerah yang ada Bapa di surga. Bukan justru disimpan terus dalam bank karena situasi kondisi yang ada ini, sehingga masyarakat boleh kembali bergerak, ekonominya boleh bergerak, daya beli boleh meningkat dan lain sebagainya Bapa di surga. Diberkati ekonomi bangsa kami Bapa di surga. Dan itulah sebabnya kami berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam mengatasi semua ini sebagai motor penggerak di bangsa ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, agar semua berjalan dalam koridor. Tidak ada yang justru menggunakan kesempatan ini untuk korupsi Bapa di surga. Tapi mereka sungguh prihatin dengan segala keberadaan dan sungguh berupaya untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa ini, dan terus menggelorahkan, menggairahkan pertumbuhan ekonomi kami dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menggalakkan job-job, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bersifat sementara, yang bisa terus pegawai atau pekerja terus mendapatkan penghasilan income mereka dalam kehidupan ini, sehingga roda ekonomi mereka dalam keluarga tetap bisa berputar oleh karena masih ada peluang-peluang kerja yang begitu tersedia. Itulah sebabnya Tuhan, kami tidak ingin negara kami ini seperti negara Sri Lanka yang mengalami kolaps. Kami tetap ingin mendoakan bangsa kami, diberkati bangsa kami, dilalukan dari segala kehancuran. Kami tahu bahwa negara kami ini sangat besar Tuhan, tetapi kami percaya bahwa kekayaan kami jauh lebih besar dari harta utang kami yang ada. Dan itu sebabnya kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Semua akan berjalan dengan baik, kami yakin dan percaya itu. Terima kasih Bapa di surga. Dan kesulitan-kesulitan umat Tuhan, kesulitan masyarakat, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Diberkatilah masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami pergumulan, Tuhan jawab pergumulan mereka, yang mengalami hal-hal yang sangat riskan dalam hidup mereka, mari Engkau tolong mereka satu demi satu, sehingga tidak ada yang keluar dari jalan-jalan Tuhan. Terima kasih orang-orang muda diberkati Tuhan, dan semua kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, dan tetap Engkau bersama dengan kami, tetap Engkau bersama dengan bangsa Indonesia. Engkau terus memberkati, Engkau berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih, Engkau berdaulat atas hidup kami, atas gereja-gereja Tuhan yang ada, dan atas bangsa negara kami ini. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha, dalam nama Haleluya. Amin. Salam Indonesia, salam Nusantara.